Kemarin ada Pak Hasto Kristianto menyoroti tentang utang negara yang menurut Pak Hasto sangat membahayakan bangsa kita ke depan. Kalau Anda betul-betul prihatin dengan kondisi utang negara kita, semestinya dari pihak Partai PDIP secara serius mendorong niat baik Presiden Insinyur Haji Joko Widodo merancang undang-undang perampasan aset koruptor. Saya ajak saudara untuk berlogika. Bayangkan ada 1.000 orang tanpa diketahui oleh rakyat Indonesia terlibat kasus korupsi yang nilainya kurang lebih Harvey Moise 271 triliun. Dan bayangkan itu dirampas oleh negara. Apa tidak lunas utang negara dalam satu hari? Coba kita berpikir. Disinilah menjadi sangat penting RUU perampasan aset koruptor. Kemana para mahasiswa? Kemana para guru besar? Apakah ada reaksi menyikapi persoalan tindak pidana korupsi negeri ini? Giliran hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan politik, mereka bereaksi seolah-olah ada satu kegentingan yang begitu dahsyat dan luar biasa sedang terjadi di negeri kita. Itulah kenapa saya dengan tegas tanpa menggunakan bahasa-bahasa kiasan, saya katakan bahwa baik itu para mahasiswa maupun juga reaksi daripada para guru besar, mereka sedang bertindak sebagai kuda tunggangan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Harvey Moise, suami Sandra Dewi, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan. Angkanya fantastis, nggak tanggung-tanggung, 271 triliun. Kemudian menjadi pertanyaan, harus menjadi pertanyaan kita semua sebagai bangsa Indonesia. Kemana para mahasiswa yang seringkali membicarakan utang negara dan lain seterusnya? Kemana para guru besar universitas yang ada di negeri kita? Giliran isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan para pembesar politik, mereka bereaksi. Tapi ketika berbicara tentang bahayanya ancaman korupsi di negeri kita, mereka diam 1000 bahasa. Di video saya beberapa waktu lalu, saya katakan dengan jelas tanpa kiasan bahwa para mahasiswa yang ikut bereaksi terkait situasi perpolitikan negeri kita, dan juga ada para guru besar yang juga ikut bereaksi menyikapi situasi perpolitikan bangsa kita atas dalil terancamnya demokrasi, terancamnya konstitusi, dan lain-lain sebagainya, yang mana kita sebagai rakyat ini bisa melihat secara kasat mata bahwa segala reaksi, aksi, dan orasi mereka itu bertujuan menguntungkan kepentingan politik pihak tertentu. Kan seperti itu. Jadi, saya berbicara secara jelas tanpa menggunakan bahasa-bahasa kiasan bahwa mereka sesungguh-sungguhnya adalah kuda tunggangan politik. Karena hal-hal yang menurut saya lebih krusial, hal-hal yang menurut saya lebih vital, yang menjamin ketentraman, kemakmuran, dan kesejahteraan bangsa Indonesia, sulit sekali ada reaksi dari kaum intelektual, ada reaksi dari para mahasiswa dan para guru besar untuk menanggapi itu. Sekarang ada sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi. Gambaran apa yang kita lihat di sana?
Saya kira jelas, tidak lain tidak bukan, itu merupakan kisruh kepentingan politik. Ada pihak yang merasa lebih berhak dan lebih pantas berkuasa ketimbang pihak lain yang telah mendapat kepercayaan rakyat melalui bilik suara pemilu. Pihak yang kalah merasa dicurangi, merasa tidak adil, dan menuduh pihak yang menang karena kecurangan dan bukan karena representasi kedaulatan rakyat Indonesia. Gambaran yang jelas bisa kita lihat di sana adalah kisruh kepentingan politik. Berbicara tentang kepentingan politik tidak jauh dari kekuasaan dan uang. Apakah mereka ketika berkuasa nanti akan betul-betul peduli dan melakukan segala kebijakan dan upaya-upaya positif bagaimana membawa bangsa ini kepada suatu kemajuan yang lebih baik dari kondisi bangsa kita hari ini? Apakah mereka akan betul-betul serius memperhatikan kehidupan sosial masyarakat agar mengalami pertumbuhan ekonomi dan mengalami suatu kondisi kehidupan yang jauh lebih baik daripada kondisi kehidupan rakyat saat ini? Belum tentu. Ini semua tidak jauh-jauh daripada kekuasaan dan uang. Semata-mata kekuasaan dan uang. Tetapi ketika ada hal-hal yang menurut saya lebih penting, lebih mendasar, lebih vital terkait ketentraman dan kesejahteraan bangsa dan rakyat Indonesia, mereka diam. Seolah-olah itu tidak kelihatan. Halo para mahasiswa, para guru besar. Kemarin ada Pak Hasto Kristianto mulai mengembuskan suatu isu baru untuk memojokin pemerintahan saat ini, pemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Menyoroti tentang utang negara yang menurut Pak Hasto, menurut anggapan Pak Hasto itu sudah sangat membahayakan bangsa kita ke depan. Yes, ini kontraproduktif sebenarnya kalau isu tentang utang negara ini datang dari kubu partai PDIP. Apalagi itu dari Hasto Kristianto, sekjen partai PDIP. Kontraproduktif, Pak. Kalau betul Anda merasa prihatin dengan kondisi bangsa kita terkait utang negara, kenapa kemudian tidak ada upaya konkret dari partai PDIP untuk mendorong rancangan undang-undang perampasan aset koruptor? Kalau Anda betul-betul prihatin dengan kondisi utang negara kita, semestinya dari pihak partai PDIP secara serius mendorong niat baik Presiden Insinyur Haji Joko Widodo merancang undang-undang perampasan aset koruptor. Ini suaminya artis yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi tak tanggung-tanggung. Nilainya fantastis, 271 triliun. 271 triliun. Ini bukan angka yang kecil, sangat fantastis. Dan yang lebih luar biasanya lagi, 271 triliun ini, untuk sementara ini, yang lagi booming adalah nama daripada suami artis Sandra Dewi, Harvey Mois. Baru nama Harvey Mois. Bayangkan ya, saya ajak saudara untuk berlogika. Bayangkan ada 1.000 orang di Republik ini yang saat ini tanpa diketahui oleh rakyat Indonesia terlibat dalam kasus korupsi yang nilainya kurang lebih dengan Harvey Mois ini.
271 triliun. Dan bayangkan itu dirampas oleh negara. Kalau RUU perampasan aset koruptor ini sudah disahkan menjadi undang-undang positif. Kemudian dieksekusi. Dan 1.000 orang yang melakukan tindak pidana korupsi yang nilainya kurang lebih Harvey Moise ini, suami Sandra Dewi ini, 271 triliun. Dirampas oleh negara. Apa tidak lunas utang negara dalam 1 hari? Coba kita berpikir. Disinilah menjadi sangat penting RUU perampasan aset koruptor. Menjadi pertanyaan kemudian adalah, kemana para mahasiswa? Kemana para guru besar? Apakah ada reaksi menyikapi persoalan tindak pidana korupsi negeri ini? Giliran hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan politik. Giliran hal-hal yang berkaitan dengan persoalan pemindahan kekuasaan dan atau perebutan kekuasaan, mereka bereaksi seolah-olah ada satu kegentingan yang begitu dahsyat dan luar biasa sedang terjadi di negeri kita. Itulah kenapa saya dengan tegas tanpa menggunakan bahasa-bahasa kiasan, saya katakan bahwa baik itu para mahasiswa yang melakukan reaksi aksi orasi maupun juga reaksi daripada para guru besar, mereka sedang bertindak sebagai kuda tunggangan politik. Mereka tidak benar-benar sedang menunjukkan reaksi kepedulian, prihatin terhadap negeri ini. Melainkan mereka secara sadar sedang menjadi kuda tunggangan politik, pemangku kepentingan tertentu. Kalau kita mundur ke belakang, ada dugaan tindak pidana pencucian uang 349 triliun. Ini menarik. Kalian harus sepakat sama saya bahwa ada 2 hal yang belakangan membuat seorang Mahfud MD itu begitu cantik di mata rakyat Indonesia. Ada 2 hal. Hal yang pertama adalah terkait dugaan tindak pidana pencucian uang 349 triliun. Dan hal yang kedua adalah terkait rancangan undang-undang perampasan aset koruptor. Rakyat Indonesia melihat seorang Mahfud MD seperti wanita cantik yang sangat disukai, yang menjadi rebutan, yang menjadi primadona, yang begitu disanjung-sanjung dan dielu-elukan oleh rakyat Indonesia. Dan ketika Pak Mahfud MD sedang melangkah dengan gagah berani memperjuangkan dugaan tindak pidana pencucian uang 349 triliun dan juga RUU perampasan aset koruptor itu, ada desas-desus di masyarakat bahwa Mahfud MD ini kalau menjadi pemimpin bangsa, kalau jadi Presiden Republik Indonesia, maka segala tindak pidana korupsi di negara kita ini bisa habis dalam 1 hari. Dilibas oleh Pak Mahfud MD. Kira-kira seperti itu desas-desus yang ada di masyarakat. Tapi apa yang terjadi kemudian, saudara-saudara? Setelah Pak Mahfud MD ini dipinang sebagai calon wakil presiden PDIP pendamping Pak Ganjar Pranowo menjadi melempem. Peredaran opini terkait dugaan tindak pidana pencucian uang senilai 349 triliun dan juga rancangan undang-undang perampasan aset koruptor perlahan meredup dan hilang permanen dari peredaran opini. Ini kemudian memunculkan satu sentimen yang berbeda, bertolak belakang daripada sentimen yang muncul sebelumnya. Di mana pada awalnya rakyat Indonesia memandang Pak Mahfud MD seperti seorang primadona, bahkan tidak sedikit
rakyat Indonesia berharap Indonesia ke depan dipimpin oleh Mahfud MD, kemudian muncul sentimen yang berbeda, yang sama sekali bertolak belakang dengan sentimen yang muncul pada awalnya. Masyarakat Indonesia menjadi bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan Mahfud MD? Apakah ini Mahfud MD ataukah Mahfud MD sudah apakah yang kemarin dengan lantang memperjuangkan dugaan tindak pidana pencucian uang 349 triliun dan RUU perampasan aset koruptor berbeda dengan Mahfud MD yang saat ini? Ataukah mereka masih Mahfud MD yang sama? Ini kemudian membuat masyarakat yang awalnya memandang seorang Mahfud MD seperti seorang primadona berubah. Masyarakat mulai melihat Mahfud MD dengan sentimen yang negatif. Mahfud MD kemudian mengambil satu posisi yang sangat mengecewakan rakyat Indonesia ketika mulai ikut-ikutan terbawa arus sentimen politik dan melancarkan cercaan-cercaan yang menyudutkan pemerintahan saat ini, pemerintahan Insinyur Haji Joko Widodo. Bahkan tak tanggung-tanggung, Mahfud MD juga mengkritisi terkait persoalan penegakan hukum di negeri kita. Padahal Pak Mahfud MD ketika menjabat sebagai Menko Polhukam, segala persoalan problem terkait penegakan hukum negeri ini merupakan wilayah tanggung jawab seorang Mahfud MD. Tapi tanpa malu-malu, Pak Mahfud MD juga mengkritisi terkait persoalan penegakan hukum. Menjanjikan suatu gambaran penegakan hukum yang lebih baik lagi kepada rakyat Indonesia apabila terpilih sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini kemudian menjadi lelucon baru di masyarakat. Bagaimana mungkin seorang Mahfud MD yang melempem? Bagaimana mungkin seorang Mahfud MD yang ketika menjabat sebagai Menko Polhukam, kondisi penegakan hukum negeri ini aut-autan, kemudian seorang Mahfud MD yang melempem ketika dipinang menjadi calon wakil presiden dalam perjuangannya terkait tindak pidana pencucian uang 349 triliun dan juga RUU perampasan aset koruptor. Ini kemudian berjanji kepada rakyat Indonesia bahwa dia akan menghadirkan suatu gambaran penegakan hukum yang jauh lebih baik apabila terpilih menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Apa iya? Apa mungkin akan berlaku seperti itu? Kemudian rakyat Indonesia membangun satu kesimpulan bahwa Mahfud MD hanya sedang memainkan trik politik jual obat. Mahfud MD hanya sedang mengumbar janji-janji politik manis yang bertolak belakang dengan gambaran Mahfud MD belakangan yang dilihat oleh rakyat Indonesia. Jadi, kesimpulan video saya kali ini, yang pertama, seandainya Pak Mahfud MD ketika dipinang sebagai calon wakil presiden Partai PDIP pendamping Pak Ganjar Pranowo terus melancarkan langkahnya, terus secara lantang menyuarakan terkait dugaan pencucian uang 349 triliun dan juga terus memperjuangkan agar RUU perampasan aset koruptor ini kemudian dibicarakan secara serius dalam rapat paripurna DPR RI untuk kemudian disahkan menjadi undang-undang positif dan kemudian dieksekusi, merampas harta para koruptor dan dikembalikan kepada negeri ini. Lalu Pak Mahfud MD mengkampanyekan penegakan hukum yang lebih baik lagi, mengkampanyekan bahwa apabila terpilih sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, maka dia dan pasangannya dengan capresnya Ganjar Pranowo akan betul-betul berjuang untuk memberantas korupsi di negeri ini dan juga akan memperjuangkan suatu gambaran penegakan hukum yang lebih baik lagi di negeri ini, maka rakyat Indonesia tentu saja akan dengan senang hati memilih Ganjar Pranowo Mahfud MD untuk menjadi pemimpin bangsa Indonesia periode 2024-2029. Nyatanya tidak. Nyatanya ketika dipinang sebagai calon wakil presiden PDIP pendamping Pak Ganjar Pranowo, Pak Mahfud melempem. Ini kemudian menimbulkan kekecewaan dan sentimen negatif rakyat dan kemudian hasilnya rakyat, kalau istilah Timur, sondetowe. Rakyat
berpaling wajah, tidak mau melihat seorang Mahfud MD dan Ganjar Pranowo. Bahkan rakyat merasa lucu ketika Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD mengkampanyekan gambaran penegakan hukum yang lebih baik, ketika Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD menjanjikan pemberantasan korupsi di negeri ini apabila terpilih. Rakyat menjadi lucu. Yang kedua, ini menjadi jelas, sangat jelas, bahwa segala aksi dan reaksi para mahasiswa menyikapi isu-isu politik tanah air, dan juga ada reaksi dari para guru besar negeri ini menyikapi situasi perpolitikan negeri ini. Mereka semua hanya sedang berlaku dan bertindak sebagai kuda tunggangan politik, dan bukan betul-betul merupakan representasi daripada keprihatinan rakyat terhadap bangsa ini. Jelas. Dan yang ketiga, saya pertegas kembali bahwa rakyat itu tidak begitu ambil pusing terkait persoalan pemindahan kekuasaan dan atau perebutan kekuasaan. Rakyat Indonesia hanya berharap dan berdoa bahwa ke depan ada pemimpin bangsa Indonesia yang sama baik seperti Insinyur Haji Joko Widodo atau bahkan lebih baik daripada Insinyur Haji Joko Widodo. Soal urusan-urusan pemindahan kekuasaan dan atau perebutan kekuasaan bukan persoalan rakyat, bukan urusan rakyat. Jadi, untuk pihak-pihak yang selalu menyeret-nyeret nama rakyat, menyeret-nyeret nama demokrasi, menyeret-nyeret konstitusi, dalam memperjuangkan ambisi kekuasaannya, ambisi politiknya. Jangan seret-seret rakyat. Jangan mengklaim bahwa segala daya upaya, segala reaksi dan tindakan yang sementara kalian lakukan itu merupakan wujud daripada kepentingan bangsa Indonesia. Tidak, itu kepentingan pribadi kalian, ambisi kekuasaan kalian. Jadi, terkait sidang PHPO, sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi saat ini, itu bukan gambaran daripada keprihatinan pihak tertentu terhadap kondisi demokrasi dan konstitusi bangsa kita, terhadap keberlanjutan hidup bangsa Indonesia, melainkan itu hanyalah semata-mata ambisi kekuasaan, ambisi politik, kepentingan pribadi mereka, kepentingan kelompok dan golongan mereka sendiri, bukan kepentingan rakyat, bukan kepentingan bangsa. Saya pikir ini jelas bahwa apabila seluruh elemen bangsa ini bersatu padu, satukan hati dan pikiran untuk betul-betul mencurahkan itu sebagai bentuk keprihatinan terhadap bangsa ini, maka semestinya kita sama-sama mendorong segala upaya pemberantasan korupsi yang dasarnya sudah diletakin oleh Presiden Jokowi, yaitu rancangan undang-undang perampasan aset koruptor. Sekali lagi bayangkan, kalau misalkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor ini sudah dibahas resmi di DPR RI, kemudian disahkan menjadi undang-undang positif, menjadi instrumen hukum, merampas harta aset para koruptor negeri ini, yang nilainya fantastis. Katakanlah, ada 1.000 koruptor di negeri ini yang nominal hasil korupsinya itu mirip-mirip seperti suaminya Sandra Dewi ini, 271 triliun. Apakah utang negara Indonesia ini tidak clear dalam satu hari? Apakah utang negara kita ini tidak lunas dalam satu hari, saudara-saudara? Maka penting bagi kita sebagai rakyat Indonesia membangunkan kesadaran untuk sama-sama kita dorong RUU perampasan aset korupsi. Kita akan perjuangkan ini. Kalau periode ini tidak tuntas, tidak lunas, maka kita akan terus mendorong ini di kepemerintahan yang akan datang, ke pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Kita akan terus mendorong ini sampai para elit politik, pemangku kepentingan negeri ini betul-betul mendengarkan dan merespon
isi hati rakyat Indonesia yang betul-betul bertumpu pada kepentingan bangsa dan negara, kepentingan rakyat Indonesia. Saya Kristianto Yenoni, sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.